Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah sarapan? Oh, nanti kalau ada yang belum sarapan, selesai pelajaran ini, sarapan ya. Baik, sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Ari Anggara, Imron, Nasir, Aldi Arifin, Anas, Iro. Oh, masuk semua ya. Rajin-rajin anak-anak di kelas ini. Sebelumnya di sini ada yang sudah kenal sama Bapak tidak? Oh, tidak ya. Karena Bapak guru baru di sini, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Aditya Bahtiar Hirata. Kalian boleh panggil Bapak Adit atau Bapak Bahtiar, terserah kalian. Senaknya kalian. Bapak berasal dari Pamekasan. Di sini ada yang pernah ke Pamekasan tidak? Oh, nanti kapan-kapan ke Pamekasan ya, biar kalian tahu kalau Pamekasan itu adalah kota paling maju se-Madura. Iya. Pada pagi hari ini, Bapak akan melakukan pembelajaran tentang ekspor dan impor. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak terkait apa itu ekspor dan impor? Oh, ya sudah Bapak terangkan dulu ya. Ekspor dan impor adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda. Pihak yang melakukan perdagangan ini berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Nah, di sini karena tidak ada papan atau PowerPoint-nya, ya sudah Bapak terangkan lewat buku saja. Di sini ada ekspor. Ekspor adalah menjual barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, kegiatan inilah yang dinamakan kegiatan ekspor. Dan orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Selanjutnya di sini ada impor. Impor diartikan sebagai membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kegiatan inilah yang dinamakan kegiatan impor. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Selanjutnya di sini di antara ekspor dan impor di sini ada yang namanya devisa. Apa itu devisa? Ada yang tahu tidak? Oh, tidak ada ya. Devisa adalah sejumlah valuta asing yang digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, yaitu perdagangan ekspor dan impor. Nah, di sini Bapak akan memberikan contoh terkait ekspor. Misal ya, pengrajin batik di Pekalongan menjual barang dagangannya berupa batik ke luar negeri. Nah, kegiatan menjual batik inilah yang dinamakan kegiatan ekspor. Dan pengrajin batik inilah yang dinamakan sebagai ekspor. Nah, betul, eksportir. Selanjutnya di sini Bapak akan memberikan contoh terkait impor. Misal, Indonesia membutuhkan gandum untuk kebutuhan pangan, sedangkan pertumbuhan gandum di Indonesia tidak memungkinkan. Maka Indonesia akan melakukan kegiatan impor
yaitu mendatangkan gandum dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, kegiatan inilah yang dinamakan kegiatan impor. Dan Indonesia inilah yang dinamakan sebagai impor. Betul. Nah, udah mulai paham ya anak-anak di kelas ini ya terkait ekspor dan impor. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan terkait tujuan ekspor dan impor. Tujuan ekspor yang pertama, meningkatkan laba perusahaan melalui perluasan pasar serta untuk memperoleh harga jual yang lebih baik. Nah, di sini biasanya perusahaan di dalam negeri menjual barang produksinya ke luar negeri dikarenakan harga jual yang di luar negeri lebih tinggi daripada harga jual di dalam negeri. Maka perusahaan di dalam negeri akan menjual barang perusahaannya ke luar negeri. Yang kedua, di sini ada memanfaatkan kelebihan komoditas telah dimiliki. Contoh seperti pemenuhan komoditas. Ketika kebutuhan di dalam negeri sudah terpenuhi dan komoditas atau barangnya masih berlebih, maka akan dilakukanlah kegiatan ekspor, yaitu menjual barangnya yang berlebih ke luar negeri. Di sini selanjutnya tujuan dari impor. Di sini ada yang pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang-barang dengan cara mendatangkan barang yang belum tersedia di dalam negeri dari luar negeri. Nah, contohnya seperti Indonesia membutuhkan beras untuk kebutuhan masyarakat, sedangkan produksi beras di dalam negeri atau di Indonesia tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Maka pemerintah akan melakukan kegiatan ekspor, yaitu mendatangkan beras dari luar negeri ke dalam negeri agar harga beras di dalam negeri tetap stabil dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Mungkin itu saja dari Bapak. Apakah anak-anak ada yang mau ditanyakan terkait ekspor dan impor? Oh, tidak ada. Kalian sudah paham semua ya? Oh, bagus deh. Di sini ada kesimpulan dari ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah dua kegiatan penting dalam perdagangan internasional yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Nah, mungkin itu saja dari Bapak. Sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan PR kepada kalian. Satu saja, gak usah banyak-banyak, takut kalian pusing deh. Dikumpulkan minggu depan ya. Ayo buka bukunya, tulis ini PR-nya. Bapak dikte ya. Soalnya, mengapa negara kita atau negara Indonesia sering melakukan kegiatan impor daripada melakukan kegiatan ekspor? Sudah, itu saja. Baik, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas waktunya ya anak-anak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya, biar minggu depan bisa ketemu sama Bapak lagi.